Halo, selamat datang kembali di pembahasan kita. Halo? Hari ini kita mau gali lebih dalam nih, satu sumber yang menarik banget ya kan? Iya, betul. Dari buku The Rules of Management-nya Richard Templer. Nah, tepatnya kita fokus ke aturan 22. Peka terhadap gesekan. Gesekan. Pernah nggak sih Ana ngerasain kayak ada yang aneh gitu di tim, nggak nyaman tapi susah dijelasin? Sering gitu. Atmosfernya jadi keruh gitu ya. Nah, itu dia. Misi kita kali ini tuh gimana caranya biar bisa lebih jeli nangkep gesekan ini. Dan ngatasinnya juga ya. Betul, sebelum keburu jadi masalah gede. Oke deh, siap kita bedah? Siap. Sumber ini kan intinya ngingetin kita kalau ngelola tim itu, ya ngelola manusia. Benar banget. Dan namanya manusia, ya kadang ada aja gesekannya. Saling senggol gitu. Senggol-senggolan ya. Iya. Dan ini tuh bukan cuma gangguan iseng loh. Kalau dibiarin, wah bisa rusak dinamika tim. Serius ya dampaknya. Serius. Makanya yang menarik tuh, gimana sih caranya biar kita lebih peka sama tanda-tanda awalnya? Setuju. Nah, gesekan yang dimaksud Templar ini sebenarnya apa sih? Eh, Dia gambarinnya itu kayak situasi pas orang-orang di tim mulai saling ganggu kenyamanan. Saling ganggu ya. Contohnya gimana tuh? Contohnya, mungkin ada yang sering minjem barang meja sebelah nggak bilang-bilang. Pulpen lah, staples lah. Oh, hal kecil gitu ya. Atau mungkin ada yang suka nyetel musik kekencengan di area kerja. Atau komentar nyelekit pas rapat. Iya. Atau bau makanan yang nusuk hidung di pantry. Nah, bisa jadi. Kedengerannya emang sepele ya, Iya, kayaknya remeh banget. tapi hati-hati. Ini bisa jadi bibit masalah loh. Oke. Kenapa kok penting banget buat diatasi cepet-cepet? Nah, ini kuncinya. Templar bilang, gesekan itu kayak api kecil. Mesti buru-buru dipadamin. Harus segera ya. Iya, kalau enggak, nanti dia jadi monster. Gitu katanya. Monster, wah serem juga ya. Maksudnya, bisa mecah belah tim. Nanti ada kubu A, kubu B, saling nggak percaya. Jadi ada klik-klikan gitu ya. Bisa jadi. Ujung-ujungnya fokus kerja buyar, produktivitas anjlok. Jadi, jangan pernah deh anggap remeh hal kayak gini. Oke, paham. Bahaya banget ya ternyata kalau dibiarin. Terus nih, pertanyaan pentingnya. Gimana cara kita nangkepnya? Pas masih kecil gitu ya riaknya. Iya, sebelum jadi badai. Templar ngasih tips nggak? Ada. Kuncinya satu. Anda harus benar-benar kenal tim Anda. Kenal dalam. Kenal dalam tuh maksudnya gimana? Nggak cuma nama doang kan? Jelas bukan? Maksudnya paham kebiasaan mereka, cara ngobrolnya, moodnya gimana biasanya, pola interaksinya gitulah. Oke, jadi observasi ya. Betul. Nah, ada tanda-tanda peringatan dini yang perlu diwaspadai banget nih. Apa aja tuh misalnya? Kasih bocorin dong. Misalnya, keheningan yang aneh. Hening, kok aneh? Ya aneh kalau biasanya nggak gitu. Misalnya, tim yang biasanya heboh pas jam makan siang, kok tiba-tiba pada diem aja makan sendiri-sendiri. Oke, itu satu. Ada lagi? Ada keluhan-keluhan ganjil yang kedengarannya sepele banget. Contohnya? Kayak, aduh, si B bisa nggak sih kalau nelpon jangan kencang-kencang? Atau, aduh, si C ini kok mejanya berantakan banget ya ganggu pemandangan? Iya. Kadang ada aja yang gitu. Terus perhatiin juga kalau mulai ada geruntuan atau gosip-gosip negatif, biarpun samar-samar. Mesti pasang telinga baik-baik ya berarti. Iya, sama mata juga. Ada lagi nih, persaingan yang nggak sehat antar anggota tim. Saling sikut gitu ya? Nah, bisa jadi. Terus, yang ini menarik. Perhatiin tanda fisik. Tanda fisik? Maksudnya? Templar nyebutnya garis batas. Bisa nggak kelihatan, bisa juga kelihatan jelas. Gimana tuh contohnya kalau kelihatan? Misalnya, tiba-tiba ada pot tanaman ditaruh di tengah-tengah antara dua meja, atau tumpukan buku gitu, kayak bikin benteng. Wah, serius ada yang gitu? Kayak anak kecil ya? Ya namanya juga gesekan kan? Atau ada anggota tim yang mulai sering kelupaan diajak makan siang bareng, atau nggak diajak ngobrol pas lagi santai. Kasian juga ya kalau ada yang dikucilkan gitu. Makanya itu tanda bahaya. Dan Templar bilang, bagian paling susahnya tuh Anda harus bisa ngerasain ini hampir sebelum kejadian. Sebelum kejadian, kayak punya indera keenam gitu. Bukan gitu juga sih. Maksudnya indera keenam manajerial lah. Keren istilahnya. Itu hasil dari kita benar-benar ngamatin dan paham pola tim kita terus-menerus. Jadi udah ngeh duluan kalau ada yang mulai nggak beres. Oke. Jadi kuncinya pengamatan mendalam terus-menerus ya.
Sip. Nah, katakanlah nih, kita udah cukup peka, udah nangkep sinyal-sinyal awal ini, terus ngapain? Nah, langkahnya gimana kan? Iya, Templar nyaranin apa? Ada 2 langkah utama. Pertama, begitu sadar ada tanda gesekan, sekecil apapun, langsung bertindak. Jangan ditunda ya. Jangan mikir, ntar juga hilang sendiri. Hampir pasti nggak bakal. Oke, siap. Terus yang kedua? Yang kedua, ini penting banget. Sebagai manajer, Anda itu yang nentuin standar perilaku. Dari atas ke bawah, Anda contohnya. Jadi kita harus jadi role model ya? Wajib. Templar nyebut 3 pilar dasar perilaku di tempat kerja. Apa aja tuh 3 pilar itu? Kesopanan, keramahan, sama kebaikan hati. Politeness, friendliness, kindness. Kesopanan, keramahan, kebaikan hati. Kayaknya simple ya, tapi Tapi sering kelewat nggak sih dalam sibuknya kerja? iya juga ya. Sering fokus ke target, lupa sama hal-hal dasar ini. Padahal ini fondasinya loh. 3 pilar ini mesti kelihatan dalam perlakuan sehari-hari. Maksudnya gimana tuh kelihatan dalam perlakuan? Ya, dasarnya itu rasa hormat, respect, perilaku beradab, civility, sama menjaga martabat dignity tiap orang. Oke, jadi kesopanan, keramahan, kebaikan hati itu prinsipnya. Betul. Terus hormat, beradab, sama martabat itu cara kita ngejalaninnya. Wujudnya gitu. Paham. Dan ini tanggung jawab manajer ya? Tanggung jawab inti. Bukan sekedar kalau sempat atau biar kelihatan baik. Ini wajib buat bikin atmosfer kerja yang positif. Oke, jelas banget. Jadi kalau dirangkum nih ya, Boleh. kuncinya itu kenali tim kita luar dalam. Sampai ke nuansa kecil interaksi mereka. Sip. Terus, asah kepekaan buat nangkep sinyal gesekan sekecil apapun. Mau itu diam-diaman, gosip alus, sampai pot tanaman jadi benteng pemisah. Iya, pot tanaman itu ya. Begitu ketangkep sinyalnya, jangan diam aja, langsung bertindak. Segera. Caranya? Ya dengan netapin dan ngasih contoh standar perilaku yang jelas, yang isinya tuh kesopanan, keramahan, kebaikan hati, hormat, beradab, dan martabat. Lengkap. Ini penting banget kan biar tim tetap solid, nyaman, dan ujung-ujungnya produktif. Tepat sekali. Nah, sebagai penutup nih, Ada satu pertanyaan buat Anda renungkan. Kita kan tadi ngomongin pentingnya peka sama gesekan negatif ya. iya, Tapi mungkin nggak sih kalau kita terlalu fokus ngilangin semua gesekan, malah ada risikonya. risiko. Risiko apa tuh? Jangan-jangan upaya kita itu malah tanpa sengaja matiin percikan debat sehat Ah, atau konflik konstruktif yang kadang perlu buat inovasi. wah menarik juga ya pertanyaannya. Jadi nggak semua gesekan itu buruk. Nah, itu dia. Sesuatu buat Anda pikirin lagi deh. Sampai ketemu di pembahasan berikutnya ya. Oke, menarik banget. Sampai jumpa.